Halo Super Friends, saya Haidir Sas, founder Verso Barista Academy. Halo Sobat Verso, Haidir Sas di sini. Dan pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, kami berada di AUK Coffee Corner, ya. Salah satu warkop atau kedai kopi di Kota Palu yang sangat legendaris, berdiri sejak tahun 2017 hingga hari ini, yang membuat kami sangat penasaran tentang kiat-kiat strategi pelayanan dan cita rasa yang dimiliki oleh AUK Coffee Corner ini. Nah, dan pada program ini seperti biasa, di program Bukan Sekedar Barista, kami akan sharing langsung bersama ownernya yang biasa kita kenal dengan Kanda Farauk atau biasa dipanggil Auk. Sosok yang sangat sederhana, yang sangat humble tentunya, yang bisa kita temani berbincang secara langsung tentang kiat-kiat beliau dalam mempertahankan cita rasa dari kopi Auk ini sehingga dapat bertahan bertahun-tahun lamanya. Tentunya Sobat Verso sangat penasaran kiat-kiat yang akan disampaikan oleh beliau. Nonton video ini sampai habis, jangan lupa di like, comment, and subscribe agar channel Verso Entertainment semakin berkembang. Verso bukan sekedar barista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faruk, biasa dipanggil Auk. Saya owner warkop Auk Sis Al Jufri yang ada di Jalan Sis Al Jufri. Saya buka warkop ini dari tahun 2017 sampai dengan saat ini. Alhamdulillah masih berjalan dengan baik. Oke teman-teman, sekarang kita sudah bersama Kanda Auk, ya. Kita panggil Auk aja biar lebih akrab. Siap. Nah, jadi gini Bang Auk, kami terus terang sangat penasaran tentang apa yang memotivasi Anda, yang kita kenal bahwasanya Bang Auk ini dikenal sebagai orang yang mencintai seni musik. Kemudian Anda memutuskan untuk membangun warkop ini yang notabene-nya warkop ini sudah bertahun-tahun lamanya bertahan dan eksis hingga hari ini. Mungkin bisa di-share kepada para penonton dan subscriber kami. Silakan Kak. Sebelum saya jawab, Siap. saya tunggu dulu. Siap. Kita sama-sama. Bismillah. Sebenarnya musik saya cuma penikmat, Baik. bukan pemain musik ya. Saya penikmat musik. Hanya di warkop Auk atau di kafe Auk ini warkop yang pakai musik. Oke. Kenapa saya bisa beralih ke warkop? Awalnya memang saya sama teman-teman suka, sebelum saya buka ya. Iya. Sebelum saya buka itu saya suka nongkrong di warkop tetangga. Karena kita rame-rame nongkrong. Disitulah saya berpikir, kenapa bukan saya yang buka? Betul. Ya, kenapa bukan saya yang buka? Gimana sih susahnya? Nah, dari situlah berawal saya akhirnya berinisiatif untuk buka warkop. Alhamdulillah sampai sekarang sudah terbuka. Oke. Jadi yang awalnya juga bisa kita simpulkan bahwasanya Bang Auk ini secara tidak langsung mencintai yang namanya kopi ya. Saya salah satu juga penikmat kopi. Penikmat kopi. Jadi itulah motivasi saya kenapa saya harus buka.
Betul. Oke. Jadi ini hal yang sangat luar biasa teman-teman, yang awalnya mungkin hanya sebatas penikmat kopi dan sekarang bisa membuka lapangan pekerjaan dan menghadirkan para barista-barista yang bekerja di tempat Anda. Oke. Oke. Baik Bang Au. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih, yang membuat kami penasaran juga ya. Apa kiat-kiat Anda atau strategi Bang Auk secara pribadi sehingga membuat Warkop Auk Coffee Corner ini hampir tidak pernah sepi? Jadi kita itu kadang kalau dari ke Palu itu kan hampir setiap tahun tuh, setiap kita lewat sini itu ramai pengunjung terus. Nah, kami penasaran nih, dan sekarang kita tanyakan langsung bersama ownernya. Silakan Bang. Iya, makasih. Yang pertama, doa. Kita buka warkop baca doa. Yang kedua, saya selalu mempertahankan kualitas kopinya, entah itu makanan. Jadi berbicara tentang kopi, saya mungkin punya pengetahuan sedikit. Kan ini berbicara tentang apa sih, rasa. Masing-masing orang punya rasa. Nah, yang saya pertahankan adalah rasa, kualitas makanan. Terus kedua juga, yang selalu saya lakukan di warkop ini, setiap siapa saja tamu yang datang, saya pasti akan menyapa. Entah itu si A, si B, siapa aja, pasti saya sapa datang ke mejanya. Entah dengan basa-basi, halo kapan datang, kenapa sudah nggak pernah muncul. Itu mungkin trik-trik saya. Pelayanan. Oke. Jadi makanya sampai dari 2017 sampai 2023 ini, alhamdulillah warkop saya bisa bertahan. Siap. Saya pikir simpel aja. Oke. Nah, jadi Sobat Verso, ada sebuah ilmu yang bisa kita dapatkan di sini, dan buat Anda juga yang mungkin membuka usaha kedai kopi, bahwasanya sangatlah jarang ditemui seorang owner yang langsung datang ke meja kita dan menyapa kita. Dan itu adalah salah satu tips dari Bang Au. Jikalau tempat Anda ingin ramai, Anda bisa langsung ke meja tamu menyapa walaupun Anda seorang owner, sehingga terjalin yang namanya chemistry yang baik antara pemilik dan tamu. Seperti itu Bang ya. Oke. Nah, kita lanjut Bang. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, di Kota Palu ini dikenal dengan ya banyaklah kedai-kedai kopi yang bertebaran, ya kan? Ada si A, si B, kita tidak perlu sebut brand lah ya. Nah, apa harapan Bang Au ke depannya untuk para owner-owner warkop dan kedai kopi di Kota Palu ini? Harapan saya sebenarnya bagaimana caranya kita bisa berkolaborasi, karena saya merasa siapapun itu kafe-kafe tetangga saya itu bukan menjadi saya punya rival. Oke. Saya mau kita sama-sama berkolaborasi, kita panggil anak-anak muda yang punya kemauan untuk talenta, ya. Okay. Kita sama-sama kita buka seperti siapa? SAS. Ya, SAS ini kita buat pelatihan tentang barista. Iya. Oke. Nah, baik Bang. Jadi tadi itu adalah tips yang sangat bermanfaat tentunya buat para owner kafe dan owner kedai kopi ataupun owner warkop yang bersentuhan langsung dengan tamu. Nah, tapi secara pribadi saya pun masih ingin bertanya Bang, itu sebenarnya apa alasannya Bang Auk selain untuk menambah chemistry ya, terjun langsung ke lapangan, yang notabene-nya pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh waiters dan barista, mengantarkan makanan, menyapa dan lain-lain. Mengapa harus Bang Auk yang harus terjun langsung hingga ke meja tamu seperti itu Bang? Iya, sebenarnya begini. Memang saya pada dasarnya suka dengan mengelola warkop. Oke. Jadi saya itu selalu hadir di warkop. Oke. Makanya saya merasa ya memang betul kata orang, tamu itu adalah raja. Tapi mungkin kalau saya, tamu itu adalah teman saya. Betul. Keren. Jadi saya sebatas menyapa aja, halo, apa kabar? Biar mereka itu merasa apa ya? Oh, ada owner loh datang dengan saya. Nah, gitu.
siapa aja itu, apalagi biasa malam. Kadang-kadang saya luncurkan pertanyaan, gimana kabar? Jarang kemari ya. Udah jarang kemana ya. Artinya dia juga merasa, oh iya. Itulah yang saya terapkan sampai di 2023 sekarang. Oke. Berarti secara tidak langsung selain menambahkan chemistry, akhirnya tamu yang konsep mindset tamu adalah raja ini menjadi tamu adalah teman. Dan secara tidak langsung tamu yang ada di sini menjadikan Au Coffee Corner ini sebagai rumah kedua mereka. Oke, jadi ini buat teman-teman sangat penting sekali ya buat menyapa tamu walaupun hanya sekedar salam, sapa dan tanya. Oke, jadi tadi itu adalah sesi tanya jawab yang sangat menarik dan tentunya saya pribadi mendapatkan ilmu yang sangat berharga. Nah, jadi gini Bang, sekarang saya mau bertanya lagi. Oke, kadang nih orang kan cuman melihat hasil, tidak melihat proses. Dan tentunya untuk mempertahankan ini dari 2017 sampai dengan 2023, ada proses suka dan duka yang tentunya orang yang belum pernah tahu. Mungkin bisa diceritakan sedikit Bang, silakan Bang Au. Prosesnya itu memang tidak semerta-merta langsung rame. Saya itu 6 bulan. Saya buka awal, rehab, ini kan dulu bekas PLN. Siap. PLN Palu Barat. 20 tahun dipakai PLN. Akhirnya saya ambil alih, saya buka warkop. Nah, proses selesai rehab itu 6 bulan. 6 bulan saya itu duduk. Nyamuk, nggak ada orang masuk. Akhirnya cuman karena saya sabar. Nah, prosesnya itu memang 6 bulan berjalan. Ada satu, kadang-kadang saya panggil orang, ayo duduk sini ngopi biar kelihatan rame. Siap. Nah, itu proses 6 bulan tadi yang saya bilang. Nah, pelan-pelan, bertahap-tahap mulai muncul. Nah, itu yang tadi saya bilang, saya menjaga dan menyapa orang. Menyapa, ayo duduk. Kadang-kadang saya bercerita sama dia. Bagaimana caranya sampai dia betah? Nah, setelah lewat proses 6 bulan itu mulailah rame. Akhirnya saya dulu masih sebatas teras ini. Berarti cuma awal ini dulu? Ini dong. Oke. Ini dulu. Kira-kira proses setelah masuk 8 bulan. Nah, sudah mulai rame. Saya mulai buka ke depan. Akhirnya proses berjalan hampir setahun. Setahun baru saya adakan live musik. Setahun ya udah kita mulai jalan terus. Alhamdulillah dari 1 tahun lewat mulai rame. Mungkin karena efek dari musik ini juga ya membantu entertain ini membantu. Makanya teman-teman itu awal-awalnya saya cuma menggunakan fasilitas teman-teman yang main musik. Oke. Berjalan masuk 2 tahun. Saya sudah menggunakan teras ini. Ada sampai sekarang. Alhamdulillah stabil. Berarti tidak serta merta langsung rame. Enggak. Nah, dia stabil pelan. Stabil. Berjalan bertahap. Nah, ini juga buat teman-teman ya para owner coffee shop bahwasanya untuk membuat tempat Anda ramai itu perlu proses teman-teman, perlu proses dan tidak serta merta langsung Anda buka dan rame seperti itu. Dan proses yang Bang Au lakukan ataupun lalui itu juga sangat luar biasa sekali sampai harus tepuk-tepuk nyamuk. Iya. Dan dibutuhkan kesabaran. Butuhkan kesabaran itu yang terpenting. Sabar. Karena kita niatnya mau harus rame nih. Harus rame. Nah, sabar. Saya sama istri saya selalu dia ini rame nggak orang? Ya udah buka aja Bismillah. Bismillah ya. Bismillah. Siap. Karena kita butuh sabar. Oke. Semua apa-apa itu kan berproses. Betul. Nah, sampai detik ini ya seperti ini. Alhamdulillah sekarang sudah bisa ramai. Mulai stabil, kadang ramai. Oke, baik. Gitu, mungkin prosesnya seperti itu. Oke, Bang Faruk. Nah, ini kita juga penasaran nih kan. Kita tahu di Kota Palu ini dari tahun ke tahun banyaklah ya yang mungkin notabene-nya gagal atau gulung tikar dalam usaha warkop atau kedai kopi ini. Nah, menurut Abang apakah
membuka usaha warkop atau kedai kopi ini masih menjanjikan di 5 sampai 10 tahun yang akan datang, Bang? Iya, sebenarnya apapun usahamu pasti menjanjikan asal kita fokus. Iya. Kita fokus bekerja. Terus kedua yang tadi pertanyaannya Bang Sas tentang gulung tikar ya. Iya. Sebenarnya jangan disalahkan kopinya. Yang disalahkan itu manajemennya. Manajemennya. Oke. Kalau manajemen itu terkelola dengan bagus, pasti akan bertahan lama. Apapun usahanya. Oke, siap. Kita mau jual rica pun juga, kalau itu manajemennya bagus, pasti bisa bertahan lama. Berarti bisa kita simpulkan bahwasanya bisnis kopi ini sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan sekali, dibarengi dengan catatan, dibarengi dengan manajemen yang baik. Oke, nah berarti salah satunya contoh manajemen SDM, keuangan, jadi kan pelayanan. mungkin ya banyak warung-warung yang lain atau kafe-kafe yang lain tutup itu, mereka buka itu cuman untuk asik-asikan, Gaya-gayaan semata atau penasaran. Okay. Sebenarnya bagus, itu kan diiringi dengan kemauan dulu kan. Oke. Buka, terus ya itu kata kuncinya cuma satu, manajemennya harus rapi. Manajemen yang harus rapi. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Buat Anda yang ingin membuka kedai dimanapun Anda berada, baik itu warkop, kedai kopi, atau kopi shop, jangan pernah takut ya. Karena pondasi yang paling utama dalam membangun bisnis ini, yang saya dapatkan ilmu dari beliau, ialah menjaga manajemen dengan baik. Seperti itu Bang. Iya. Oke, baik Bang. Nah, sekarang kita mau bertanya nih. Kita kenal bahwasanya Kota Palu ini pernah dilanda musibah bencana alam, Betul. gempa dan tsunami. Tidak lama waktu berselang, terjadilah kunjungan oleh Om COVID-19 ya. Nah, kami sangat penasaran dan tentunya para penonton kami juga sangat penasaran bagaimana Abang bisa melalui fase-fase ini dan hingga saat ini AUK masih tetap bertahan. Waktu gempa dulu ya, gempa 2018 itu. 28 September. Siap. Iya. Waduh, saya pikir tidak ada satu orang pun yang lolos. Oke. Semuanya aktivitas mati. Karena lumpuh. Nah ya, pada saat itu memang kita kan tidak tahu ini kapan ini Om Koro datang. Bahasa di Palu itu Om Koro. Oke, baik. Gempa itu Jumat sore ya. Iya, Jumat sore kalau nggak salah menjelang maghrib. Saya lagi siap-siap, lagi mau live musik. Jam 6 sekian gempa. Semua aktivitas lumpuh total. Nah, itu berjalan dari awal pertama gempa sampai seminggu itu lampu mati. Oke. Jadi tidak akan mungkin ada terjadi aktivitas jual beli apa semua. Nah, saya itu kebiasaan setiap hari Jumat di warkop saya ini, saya selalu belanja. Oke. Untuk stok. Berarti momennya pas. Okay. Jadi saya belanja itu untuk stok malam Minggu, Sabtu dengan malam Minggu. Oke. Kopi, saya belanja kopi, susu. Jadi memang pada saat gempa itu saya punya stok. Oke. Stok dapur. Oke. Pada saat gempa itu, oh iya saya lanjut lagi, di dalam ini banyak orang loh yang lagi ngopi. Pada saat gempa itu. Oh, pada saat ya. Iya, pada saat sebelum gempa. Iya. Wah, orang kacau bertebaran, lari. Alhamdulillah saya gratiskan semua sudah karena memang gempa kan. Siap. Nah, proses itu yang saya bilang tadi, saya punya stok. Akhirnya lumpuh, lampu mati, orang di penjara keluar. Oke. Tutup. Setelah berselang seminggu saya pusing mau ngapain. Oke. Seminggu sudah masa kritis gempa itu. Masa kritis itu sampai 5 hari. Iya. 5 hari itu masa kritis. Wah, udah pokoknya dia goyang terus tuh. Nah, setelah lewat 5 hari itu bingung saya mau ngapain coba. Saya berpikir, ini karena memang berkeliaran sudah mulai masuk relawan. Baik. Seminggu itu kalau nggak salah itu relawan udah masuk. Saya keluar sering jalan-jalan, saya lihat di sebelah kan rumah sakit. Iya, benar. Rumah sakit Al-Herat. Nah, saya push. Mendingan saya buka warung kopi nih. Setidaknya untuk membantu para relawan. Untuk membantu relawan. Betul. Akhirnya saya sepakat, saya panggil teman satu, ayo kita buka yuk, temani saya. Jual kopi. Kita cuma jual kopi pada saat itu.
Stok ada. Stok ada. Freezer aman. Aman. Freezer itu kan kalau dia mati lampu, dia itu sampai 5 hari masih Iya, dingin. masih menahan. Akhirnya saya punya genset. Oke. Nah, yang masalah saya satu, mencari bensin dulu. Iya benar, karena sampai Pertamina segala macam dijarah Bang ya. Ya, akhirnya saya beli bensin ya, dengan harga yang di luar Nalar. nalar. Akhirnya saya buka. Oke. Saya buka, saya cuma depanin aja. Saya rapiin dulu. Ada beberapa gelas yang pecah. Siap. Saya rapiin. Saya buka. Mereka lihat mungkin kan, mulai singgah orang. Singgah. Tapi yang singgah bukan orang Palu. Yang relawan inilah. Boleh dicek. Pasca gempa, kafe yang pertama buka itu saya. Berarti walaupun dalam keadaan terdesak, Abang melihat sebuah peluang di situ. Iya, peluangnya saya itu. Ya, oke, Minimal oke. juga membantu. Membantu. Cuman ada yang lucunya persoalan membantu nih. Jadi pada saat saya buka itu, Siap. relawan rumah sakit, dokter spesialis, saya berniat. Saya panggil orang saya itu, saya bilang, meja itu jangan dibayar. Oke. Ngamuk mereka. Karena relawan ini kan niatnya juga membantu kita Dia juga membantu. kan. Padahal saya niat membantu juga. Saling membantu ya. Akhirnya dia ngamuk, dia nggak mau. Nah, di situ sudah mulai. Jadi orang duduk itu yang datang sampai di trotoar itu. Trotoar depan sini Trotoar Bang, ya? depan. Oke. Akhirnya saya buka semua. Siap. Saya pakai genset. Dalam saya buka 5 hari sudah menyala lampu. Menyala lampu. Akhirnya saya jual kopi. Saya berpikir pasti orang ini lapar. Iya. Orang memang saya tidak punya stok makanan. Betul. Saya coba diskusi sama saya punya istri. Apa ya? Akhirnya saya ingat ada satu penjual nasi kuning di Kampung Baru. Saya tahu tempat di mana dia ambil nasi kuningnya. Saya naik motor lah di Nunu Sampai ke rumahnya. sampai ke rumahnya. Saya dapat orang mereka di rumah. Saya bilang, nasi kuning ada. Dia bilang, udah, nggak ada Rum. Ini gempa, mau mati jualan. Saya bilang, kau buat. Oke. Berapa banyak Bang? Waktu Saya pertama? buat dia tuh 100. Habis. Bisa kau buat 100? Dia bilang, oh bisa. Kan saya datangnya siang. Oke. Akhirnya mereka buat. Saya jemput. Malam jam 4 dia telepon saya. Sudah boleh diambil. Oke. Saya ambil lah 100 itu. 100 saya ambil. Jam 9 selesai. Habis. Akhirnya saya telepon lagi dia. Naik lagi permintaan. 200. 200. Benar. Nah, itulah saya bilang. Saya bangkitkan lagi nih barang ini. Jangan kita cuman diam, cuman terpaku dengan musuhan gempa. Akhirnya 200 itu berjalan. Nah, setelah saya seminggu setelah saya buka seminggu. Oke. Saya dengar sudah ada yang buka. Akhirnya yang lain termotivasi. untuk bangkit. Oke. Saya buka seru. kalau nggak salah di seberang juga ada satu buka warung kopi. Oke. Nah dari situ sudah berangsur-angsur. Yang lain mulai buka. Iya. Oke. Karena yang kita tahu juga pada saat efek gempa itu memang daerah Sisal Jufri ini yang paling pertama bangkit lah. Ya karena memang di Sisa Jufri batas radius 500 meter Sisa Jufri ini nggak ada rumah yang rubuh. Oke. Yang lain kan jalannya begini. Iya. Ya. Nah dampak gempa ada, cuma untuk hancur nggak ada. Oke, siap. Berawal dari itu seminggu. Nah proses itu jalan. Sudah mulai stabil, akhirnya setahun ya. Kita kan gempa 2018, 18. masuk ke 19. Oke. Di ujung kita dapat musibah lagi. Kena lagi. Datang lagi. Iya. Datang tante Covid. Oke, yang awalnya 2018 Om Koro, lanjut tante 2019 tante Covid ya. Tante Covid. Oke, siap. Datang lagi. Itu 11-12 dengan gempa. Oke. Lumpuh semuanya. Oke. Akhirnya kita down lagi. Mulai lagi dari awal. Mulai lagi dari awal. Kita diikuti dengan aturan-aturan yang nggak boleh buka. Awalnya nggak boleh buka. Awalnya diatur lagi dengan nggak boleh keluar. Oke. Nggak boleh keluar. Muncul lagi kebijakan boleh buka sampai jam sekian. Oke. Tapi ya itu kita turun lagi mengikuti lagi aturan itu. Ya, memang pada saat itu panik semua juga orang karena memang informasi yang ada kan meninggal apa semua. Iya, benar. Dampaknya ya. Dan seluruh dunia bahkan Bang. Iya, seluruh dunia. Kita dihadapkan lagi dengan kasus baru. Itu kalau nggak salah berjalan setahun lebih ya, 2 tahun. Dampak itu ada. Kita tetap buka. Awal-awal kita kan ditekan dengan aturan
nggak boleh buka. Iya. Akhirnya kita diharuskan punya cuci tangan, Sanitizer, masker, dan lain-lain. kursi harus 2, Oke. jam buka harus sekian tutup. Iya. Itu berjalan. Memang ini di Palu ini luar biasa musibah. Iya. Pasca gempa COVID-19. Tapi sudah terlatih kan Terlatih, sebelumnya. ya. Oke. Alhamdulillah ya sampai saat ini. Dan kita berdoa sama-sama mudah-mudahan 2 musibah ini tidak kembali. Oke, baik. Nah, baik teman-teman Sobat Verso, ada hal menarik yang bisa kami petik dan saya pribadi petik dari pembelajaran Bang Auk. Di tengah-tengah dalam keadaan terjepit ya, ini sudah terjepit sekali. Bang Auk ini masih memikirkan untuk bisa merangkul yang lain agar bisa berkolaborasi. Nah, jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa karena kolaborasi di saat terjepit inilah yang menjadikan Auk Coffee Corner ini bisa bertahan hingga saat ini karena niat mulianya itu. Oke. Oke, baik Bang Auk, ini mungkin kita sudah masuk ke sesi terakhir ya. Jadi tadi kita sudah dapat pembelajaran ilmu yang tentunya bermanfaat untuk kita semua. Nah, terakhir nih Bang Auk, kita mau tanya, apa harapan Anda ke depannya untuk Auk Coffee Corner ini? Silakan Bang. Iya, harapan saya ke depannya warkop saya ini bisa menjadi tempat perkumpulannya anak muda. Bukan cuma orang tua, anak muda pun bisa berkumpul. Dan mungkin juga nanti kita bisa mengajak anak muda. Saya kepingin membuat acara seperti seminar-seminar tentang barista, Oke. seminar-seminar tentang usaha-usaha yang UMKM gitu. Kita bisa buat seminar sini khususnya untuk anak muda supaya bisa mereka menjadi motivasi mereka, keinginan-keinginan mereka, hobi mereka bisa tersalurkan Baik. dengan adanya seminar itu. Itu harapan saya ke depan. Karena yang terpenting itu kemauan. Oke. Makanya kita adakan seminar tentang usaha-usaha. Ya. Dan juga saya berterima kasih. Saya tadi lupa menyebutkan kafe saya ini, warkop saya ini. Saya awalnya dan sampai saat ini masih bekerja sama Aweng, Sisa Jufri, Aweng yang ada di Kota Palu. Saya berterima kasih kepada brand itu juga yang sama-sama saya membangun warkop ini menggunakan nama Aweng Auk Sisa Jufri. Baik. Ya. Oke. Jadi sebuah visi misi yang sangat mulia untuk kedepannya Bang yang lebih kepada pemuda, bahwasanya kedepannya Auk Coffee Corner ini dijadikan sebuah wadah untuk kita bisa mengeksplor minat dan bakat para pemuda, sehingga para pemuda ini memiliki pengembangan skills dalam dunia barista dan lain sebagainya untuk bisa mendirikan usaha atau bisa menjadi profesional di bidangnya. Oke. Saya rasa itu Bang Auk. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Semoga kedepannya Auk semakin besar dan jaya selalu. Jadi buat teman-teman, seperti itulah kisah kita bersama Bang Auk. Dan seperti biasa, jangan lupa di like, comment, and subscribe agar Verso Entertainment semakin berkembang. Verso bukan sekedar barista.